Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Rizky Faras Usaf atau biasa dipanggil Faras dan di sini juga, saya bersama rekan saya yaitu Syadika Bobi atau biasa dipanggil Bobi. Pada kesempatan kali ini kami izin untuk mempresentasikan tentang prosesor. Yang selanjutnya pertama akan dibahas oleh Bobi. Silahkan Bobi untuk dimulai. Oke, di sini kita, akan membahas, eee, kesinambungan antara set instruksi dengan prosesor. Jadi, yang minggu lalu kelompok Hamzah dan Farel bahas itu yaitu tentang, set instruksi. Sekarang kami akan bahas tentang prosesor. Di sini hubungannya adalah, set instruksi adalah kumpulan lengkap dari instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Nah, kita masuk ke CISC Scalar Processor atau Complex Instruction Set Computer Scalar Processor. Nah, apa itu CISC atau apa itu, Complex Instruction Set Computer? Oke, di sini, CISC, merupakan kumpulan instruksi komputasi kompleks. CISC adalah sebuah arsitektur dari set instruksi, di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan, penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya dalam sebuah instruksi. Jadi, contoh dari penggunaan CISC ini merupakan atau, X86 dan Intel Pentium. Oke, latar belakang CSC. Di sini latar belakang kom kompleks instruction set computer. Latar belakangnya, CSC juga tidak terlepas dari urutannya 90/10. Jadi, rata-rata paling banyak digunakan hanya 10% dari instruksi dan 90% dari instruksi tersebut jarang digunakan untuk aplikasi umum seperti Office dan lain-lain, yang tidak memerlukan kemampuan matematik tingkat tinggi. Lalu semakin banyak jumlah instruksi, maka, CU atau control unit semakin kompleks dan, eee, maka akibatnya menjadi lambat si prosesor tersebut. Oke, tujuan CSC di sini, CSC tujuannya, memudahkan pembuat compiler, meningkatkan efisiensi eksekusi, salah satunya operasi di microcode kompleks, dan mendukung HLL atau High Level Language yang lebih kompleks. Nah, di sini sebenarnya tujuan utama dari arsitektur CSC ini adalah melaksanakan suatu perintah cukup dengan beberapa baris bahasa mesin sedikit mungkin. Jadi, kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok Hamzah dan Farel tentang set instruksi. Misalnya, kita bahas instruksi mult atau, multiple. Nah, saat instruksi ini dijalankan, maka instruksi akan membaca 2 nilai dan menyimpannya ke 2 register yang berbeda, lalu dia melakukan perkalian operan di unit eksekusi. Kemudian mengembalikan lagi hasilnya ke register yang benar. Next. Oke, kelebihan dan kekurangan kompleks instruction set komputer. Jadi kelemahan secara singkat, kelemahan CSC di sini adalah seperti sesuai namanya, kompleks instruction set komputer. Maka desain unit kontrol atau CU semakin kompleks dan mempunyai set instruksi yang besar. Lalu karena unit kontrol menjadi kompleks, maka, mempunyai banyak sirkuit hardware dengan meningkatkan biaya hardware dan butuh daya listrik yang lebih.
Karena, banyak sirkuit karena si CISC ini memiliki banyak sirkuit, maka hardware yang besar maka cenderung mudah terjadi kegagalan atau failure. Selain itu juga pendeteksian suatu kegagalan juga sulit, karena sirkuit hardware yang besar. Jadi, sulit nge-tracing-nya mana yang terjadi kegagalan pada prosesor tersebut. Nah, kelebihannya dari CSC ini, itu memindahkan kerumitan software ke dalam hardware. CSC digunakan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan, dan menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Next. Nah, baik, selanjutnya saya sendiri akan membahas tentang RISC Scalar Processor atau biasa disebut Reduce Instruction Set Computer. Nah, lalu pasti dari teman-teman sendiri ini bertanya-tanya, seenggaknya ada yang mungkin belum tahu apa sih RISC itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi menurut kami. Jadi definisi menurut kami RISC itu adalah, sebuah arsitektur komputer yang di mana memudahkan pengoperasian dan kecepatan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, untuk contohnya RISC sendiri itu ada beberapa prosesor seperti ARM ataupun MIPS atau MIPS. Nah, lalu kemampuan apa saja sih yang bisa ditawarkan dari RISC ini? Yang pertama adalah registernya itu serbaguna dalam jumlah yang banyak, atau juga menggunakan teknologi compiler untuk mengoptimalkan penggunaan registernya itu sendiri. Lalu ada juga set interaksi yang sederhana dan terbatas, dan yang terakhir juga menekankan pada optimasi pipeline instruksi. Nah, apa saja sih karakteristik yang dimiliki oleh RISC ini sendiri? Yaitu ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama seperti satu instruksi ya per siklus, lalu yang kedua itu operasinya register menuju register lagi, lalu yang ketiga itu mode pengalamatannya itu sedikit dan sederhana. Nah, lalu yang keempat itu ada format instruksinya sedikit dan sederhana juga. Lalu format instruksinya itu tetap dan yang terakhir perlu waktu lebih dan usaha lebih untuk meng-compile si prosesor ADAC ini sendiri. Nah, karakteristik dari eksekusi instruksinya, ini adalah kelebihan untuk CISC ya. Biaya software itu jauh lebih melebihi biaya hardware-nya, mahal dan tidak nyaman, tidak handal. Lalu yang kedua, bahasa tingkat tingginya HLL-nya itu semakin kompleks. Dan ketiga ini ada gap semantik perbedaan antara operasi yang disediakan HLL dan arsitektur komputernya. Lalu yang keempat, itu menyebabkan beberapa masalah seperti instruksinya membesar, penambahan mode pengalamatannya, lalu ada implementasi hardware untuk pernyataan-pernyataan HLL. Contoh, salah satu contohnya adalah case switch pada VIX. Nah, untuk RISC pipelining, ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama itu adalah kebanyakan instruksi adalah register ke register. Lalu yang kedua adalah dua fase eksekusinya itu ada I sama dengan fetch interaksi atau dan E adalah eksekusinya dan operasi ALU juga dengan register input dan output-nya. Nah, untuk bagian load and store-nya I tetap fetch instruksi dan E eksekusi, namun ada perhitungan alamat memori dan D di sini penambahannya adalah memori. Lalu dalam hal ini dimaksudkannya adalah operasi register ke memori atau memori ke register. Dan yang terakhir itu ada dua subtahap dari tahap eksekusinya RSC pipelining ini. Yang pertama E1 pembacaan registernya, lalu E2 adalah operasi ALU dan penulisan ke register. Nah, di RSC sendiri juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya ini adalah performanya yang sangat cepat karena RSC ini mengandalkan instruksinya itu bisa melakukan, waktu eksekusi secara konstan. Lalu untuk bagian arsitektur RISC ini juga memiliki kompleksitas yang lebih rendah daripada yang sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk diperbaiki jika terjadi sebuah kesalahan. Nah, RSC juga dapat menghasilkan kode yang lebih ringkas.
sehingga mampu mengurangi ukuran program dan mempercepat waktu eksekusinya. Namun kekurangan dari sorry tipe dari RISC itu sendiri adalah kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan instruksi yang lebih kompleks. Karena RSC ini sifatnya itu lebih sederhana dan instruksi yang kompleks juga harus dipecah menjadi beberapa instruksi sederhana. Ini dapat memperpanjang waktu eksekusi sehingga kalau bisa ditafsirkan adalah RSC ini cocok digunakan pada instruksi-instruksi yang sederhana, namun bisa juga dilakukan pada tahap yang lebih kompleks. Hanya saja si tahap kompleks itu dipecah lagi agar lebih sederhana dan bisa dibaca oleh RSC. Namun ketika proses pemecahan tersebut itu memakan waktu yang lebih lama untuk dieksekusi dan dapat menampung memori yang lebih besar juga. Nah, untuk instruction cycle-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Bobby, silakan. Oke, apa itu instruction cycle? Bisa di-next. Instruction cycle di sini atau siklus instruksi di sini juga dikenal sebagai, siklus ambil dekod eksekusi atau hanya siklus ambil eksekusi. Siklus instruksi ini merupakan siklus yang diikuti unit pemrosesan pusat atau CPU dari boot up hingga komputer dimatikan untuk memproses instruksi. Oke, di sini, jenis-jenis instruction cycle. Ada fetch cycle atau biasa disebut siklus pengambilan, ada indirect cycle atau siklus tidak langsung, ada interrupt cycle atau siklus interupsi, dan yang terakhir execution cycle atau siklus eksekusi. Di sini, satu instruksi mesin per siklus. Yang dimaksud satu instruksi mesin per siklus ini, siklus mesin termasuk waktu untuk fetch 2 operan dari register, lalu melakukan operasi ALU atau arithmetic logical unit, dan menyimpan hasil di sebuah register. Dengan satu siklus instruksi sederhana, instruksi mesin dapat di-hardwired dan setiap fase siklus instruksi dapat diuraikan menjadi operasi mikroelementer. Ada 4 buah kode siklus instruksi atau ICC. ICC menandakan, status CPU dalam hal bagian tempat siklus tersebut berada. Misalnya 00 itu fetch, atau 01 itu indirect, atau 10 itu execute, atau 11 itu interrupt. Oke, untuk instruction cycle akan dijelaskan oleh Faras. Nah, baik. Pada tahap ini itu adalah flowchart dari, interaction cycle. Nah, yang pertama itu ada ICC atau interaction cycle-nya. Yang pertama ada tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan kita Bobby, ada fetch. Ketika masuk ke kode fetch itu nanti masuk ke tahap fetch instruksi, instruksi fetch. Nah, nanti ini dipertanyakan lagi apakah indirect addressing atau tidak. Nah, ketika tidak indirect addressing, maka ICC-nya itu menghasilkan sebuah angka 10, namun ketika iya indirect addressing, maka angkanya itu menghasilkan 1. Nah, ini nanti balik lagi kepada ICC-nya, namun ketika pada fase interrupt atau 11, nah nanti masuk ke setup interrupt-nya. Nah, ICC-nya itu berjumlah 0. Nah, nanti maju lagi dan masuk lagi ke ICC ketika ada interrupt, namun ketika pada proses eksekusi atau execute 10, nanti ini akan masuk ke tahap opcode. Nah, nanti masuk lagi ke instruksi execute. Nah, nanti muncul pemilihan atau percabangan interrupt for enable, interrupt. Bila iya, ICC-nya berjumlah 11, namun bila tidak 0, dan ketika masuk di indirect, si alamatnya itu akan dibaca dan akan menghasilkan ICC 10 dan itu balik lagi ke interaction cycle. Seperti itu terus, siklusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian register organize organize
organization. Sorry. Nah, register ke register, yaitu yang pertama ada 3 dengan operasi load and store, sederhana untuk akses memori. Nah, menyederhanakan set instruksi dan kontrol unit, mendorong optimasi penggunaan register juga. Sorry. Nah, untuk mungkin dari beberapa teman sendiri, ada yang mempertanyakan, register organisasi itu apa sih? Nah, untuk register ini menurut definisi kami adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Nah, beberapa instruksi pada prosesor di register juga, ini, menentukan sebuah register. Contoh, salah satu contohnya adalah sebuah instruksi dapat memutuskan untuk menjumlahkan isi dari 2 register tertentu secara bersama-sama dan kemudian ditempatkan dalam register yang lain, gitu. Jadi makanya tadi ada, eee, narasi mendorong optimasi penggunaan register, ya salah satu contohnya seperti itu. Nah, ini kita masuk kepada evolusi pada mikroprosesor Intel, salah satunya Intel. Jadi pada tahun 1970 itu, Intel prosesor Intel itu tercipta. Nah, ini dengan namanya dulu itu 404 atau 1004 yang di mana muncul pada tahun 1971 dengan mempunyai kecepatan clock-nya itu 108 KHZ atau kilohertz dan mempunyai bus width-nya itu sekitar 4 bits. Nah, jumlah daripada transistornya itu sendiri sekitar 2.300 dan feature size-nya atau size dari si prosesornya itu sendiri sekitar 10. Nah, untuk addressable memorinya itu sekitar 640 bytes. Nah, untuk selanjutnya di 808 itu ada muncul pada tahun 1972, yang di mana ada mempunyai clock speed-nya 108 kilohertz dan bus width-nya 8 bits. Jumlah transistornya itu sekitar 3.500 dan fitur size-nya ini kita nggak dapat referensinya, belum diketahui. Dan addressable memorinya itu sekitar 16 kilobit dan di era terakhir 1970 itu ada seri 888 yang keluar pada tahun 1979 mempunyai clock speed-nya itu 5 megahertz dan 8 megahertz dan bus width-nya itu sekitar 8 bits, namun mempunyai transistor yang cukup banyak yaitu sekitar 29.000 dan size-nya itu sekitar 6 dan addressable memorinya 1 MB. Nah, masuk ke tahap 1980 itu di era terakhir dimulai di tahun 1982 dengan nama 80286 dan diakhiri pada tahun 1989 dengan nama prosesornya adalah 486 TM-DX CPU. Nah, lalu masuk nih ke era 90-an, diawali pada tahun 1991. Nah, di sini udah cukup mulai ada peningkatan yang sangat signifikan dari mulai clock speed-nya, bus width-nya, jumlah transistornya, fitur size-nya, addressable memory, bahkan di sini ada penambahan seperti virtual memory-nya dan cache-nya itu. Nah, diakhiri tahun 1997 untuk era 90-an itu bernama Pentium 2. Nah, untuk terakhirnya yang sekarang sudah mulai masuk nih, mungkin kita lebih banyak mengenalnya itu seperti Core i7, Core 2 Duo, Pentium 4, Pentium 3, karena itu di era kita sekarang. Nah, untuk Pentium 3 kita bisa lihat bahwasannya, dimunculkan tahun 99, lalu untuk Pentium 4 di 2000 dan Core 2 Duo itu di 2006 dan Core i7 II990 itu di 2011. Nah, ini adalah, salah satu contoh untuk evolusi ARM. Nah, untuk evolusi ARM itu, untuk 32 bit ADSC-nya itu cache-nya itu tidak ada dan tipikalnya ini kita tidak mempunyai referensinya. Lalu untuk multiply and swap instruction, integrate memory management graphic and input output processor. Jadi untuk, eee integrasi manajemen memorinya, grafik ataupun input output daripada si prosesor ini si cache-nya itu tidak punya. Namun pada tipikal MIPS-nya itu sekitar 7 MIPS at 12 MHz.
Dan di sini juga untuk cache pada tahap pipeline-nya itu sekitar 6, itu di 32 kilobyte. Namun untuk yang ke-13 di tahap superscalar pipeline itu variabel, sangat tidak tertentu. Nah, untuk tipikal MBFS-nya itu sendiri juga memiliki 2000 MIPS at 1 gigahertz. Nah, untuk ARM prosesornya itu sendiri, bisa kita lihat bahwasanya ARM prosesor ini didesain untuk memenuhi kebutuhan 3 aspek sistem kategorinya. Seperti apa saja sih? Yang pertama ada embedded system real time. Jadi sistem ini untuk fungsinya adalah untuk penyimpanan. Contoh-contohnya badan otomotif dan powertrain, industri dan pengaplikasian pada jaringan. Lalu, platform aplikasi. Nah, platform aplikasi ini, prosesor ini digunakannya seperti yang kita ketahui, seperti contohnya adalah Windows, operasi sistem Windows, Linux, Symbian, Windows CE pada wireless. Nah, itu menggunakan prosesor ARM. Nah, untuk aplikasi secure-nya itu biasanya dapat dijumpai pada smart card, SIM card, dan alat terminal pembayaran. Dan ARM prosesor ini juga bisa kita jumpai pada salah satu contohnya adalah seperti kalau nggak salah itu Arduino, Raspberry Pi, itu kalau tidak salah sebatas pengetahuan saya, itu menggunakan ARM prosesor. Nah, untuk bahas soal, mungkin bisa dilanjut oleh Bobby. Oke, di sini kita akan bahas soal yang kira-kira di UAS bakal muncul. Di sini sebuah, mikroprosesor, clock-nya itu red 4 GHz. Lalu, berapa lama atau berapa panjang si clock cycle ini? Nah, kita akan mulai menghitung untuk clock cycle time. Nah, di sini cara menghitung dia 1/clock rate, kali 10⁻⁹. Nah, kenapa di sini 10⁻⁹? Ini artinya GHz atau satuan dari giga. Giga itu nolnya ada 9. Nah, cara menghitung clock cycle time-nya ini tinggal dimasukin 1/4 karena di sini dia dimintanya 4 GHz, jadi 1/4 kali 10⁻⁹. Jadi hasilnya itu 250, nah tambah nolnya ada 6. Oke, jadi ini 250 juta second satuannya, sekon. Nah, tinggal diubah jadi, ms atau millisecond. Jadi 250 ms. Nah, lalu untuk soal kedua, berapa lama durasi partikular untuk mesin instruksi, kalau consisting di 3 siklus clock. Di sini kita akan menghitung pada clock-nya. Di sini rumusnya mudah aja sih sebenarnya. Jadi karena ini dia dimintanya 3 di sini dia dimintanya 3, maka tinggal 3 dikali clock cycle-nya.
Oh, sorry sorry sorry, bukan 3. Jadi, ini waktunya, time-nya, time clock cycle dikali berapa ini, consisting waktu pada siklus clock-nya. Jadi misal kali 3 karena di sini mintanya 3 sama dengan 250 ms dikali 3 clock cycle, 3 clock cycle sama dengan kalau 250 kali 3 berarti 750 ms. Gitu teman-teman cara menghitung soal ini. Baik, cukup segitu mungkin dari presentasi dari kami, mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun materinya. Kurang lebihnya begitu, ada sedikit pantun dari kami, Elvi Sukaisi ketemu ora kasih di alun-alun, terima kasih, hatur nuhun. Indonesia negara hukum, demokrasi nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.